Hai semua, kembali ke Black Stories. Seorang pemanjat tebing yang bersedih karena kematian suaminya berusaha dihibur oleh temannya untuk menaburkan abu kremasi suaminya dengan cara memanjat tower TV setinggi 2000 kaki. Tindakan ekstrim mereka ini mengakibatkan musibah mengerikan yang membuat mereka menyesal seumur hidup. Seperti apa aksi gila mereka? Langsung kita bahas di alur cerita Fall 2022 selengkapnya. Sepasang suami istri ini sedang melakukan hobi mereka yaitu panjat tebing. Ini Becky dan ini suaminya Danny. Di sini juga kita akan berkenalan dengan Hunter, teman dari Becky. Saat asik memanjat, kejadian yang tak diharapkan pun terjadi. Hal ini tentu membuat Becky panik. Di saat bersamaan, Hunter berusaha mendekat, namun semuanya terlambat. 51 minggu berlalu, terdengar voice note dari ayah Becky yang menanyai kabar dirinya. Sementara Becky berada di bar dalam keadaan mabuk berat. Dia coba menelpon nomor ponsel Danny hanya untuk mendengar voicemail suaminya itu. Ini Peter, ayah Becky. Peter menunggu Becky di luar bar karena khawatir dengan kondisi putrinya. Sayangnya Becky merasa tidak senang diikuti seperti itu. Peter menjelaskan sudah waktunya Becky move on dari kesedihannya. Menurutnya, Danny bukanlah laki-laki yang baik. Jelas Becky kesal karena almarhum suaminya dikatakan seperti itu. Dia pun pergi meninggalkan ayahnya saat itu juga. Di rumah, Becky semakin larut dalam kesedihannya. Dia meminum obat antidepresi miliknya. Sesaat dia berniat untuk bunuh diri, dengan menegak pil itu sebanyak mungkin. Di saat yang tepat, ponselnya berdering. Dan itu ternyata dari Hunter. Singkatnya, Hunter tiba di rumah Becky. Becky bertanya apa yang membuat Hunter kembali ke Amerika. Ternyata Hunter mendapatkan telepon dari Peter seminggu yang lalu. Peter ingin Hunter dapat membantu Becky keluar dari kesedihannya. Hunter pun punya ide gila, yaitu memanjat sebuah tower TV yang bernama Tower B67. Hunter meyakinkan Becky untuk mau memanjat tower itu dan membuang abu kremasi Danny dari puncak tower tersebut. Tapi Becky menolak karena masih terjebak dengan trauma dan rasa ketakutannya. Keesokannya, saat Becky ingin minum pil itu lagi, dia melihat kotak abu kremasi Danny. Kemudian dia menemui Hunter dan setuju untuk memanjat tower B67 itu. Dalam perjalanan, Becky melihat video Hunter serta sebuah foto di mana terlihat tangan lelaki yang sedang merangkulnya. Hunter bilang itu hanya teman dan bukan siapa-siapa. Di motel, Hunter cerita tentang profesinya sebagai YouTuber yang sekarang dimanfaatkannya untuk kebutuhan finansialnya. Untuk itu, banyak hal ekstrim yang harus dilakukan olehnya. Saat itu, ponsel Becky mendadak lowbat. Dia bertanya pada pelayan tempat untuk mencharger ponselnya. Tapi si pelayan ini bilang itu tidak gratis. Hunter bertanya di mana mereka bisa menemukan tower B67. Pelayan ini menunjukkan lampu yang berkedip di luar itu adalah towernya. Kemudian Hunter minta charger ponsel Becky dan melakukan trik berikut. Keesokan paginya, mereka pun bersiap untuk melakukan perjalanan menuju Tower B67. Dalam perjalanan, Hunter pun membuat video vlogging untuk diupload ke YouTube dan menunjukkan tower tersebut. Tidak mau berlama-lama, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Sayangnya, wilayah tandus itu tidak bisa dilewati dengan mobil. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Saat itu, mereka terhenti ketika melihat burung nasar sedang memangsa seekor anjing liar. Usilnya Hunter, dia malah memotret bangkai itu dan mempostingnya di Instagram. Foto tersebut mendapatkan banyak like di akun Hunter. Di saat bersamaan, mereka telah sampai di kaki tower B67. Hunter sangat bersemangat menjelaskan tentang ketinggian tower itu yang mencapai 2000 kaki. Di situ pula, Becky mendadak kehilangan keberaniannya dan ingin mengurungkan niatnya untuk memanjat tebing itu. Hunter kemudian menenangkan Becky. Dia cerita, setelah kematian Danny, dia juga berjuang mengatasi rasa takut yang sama sampai dia bisa mengendalikannya. Hunter berjanji akan selalu berada di sisi Becky selamanya. Mendengar ini, Becky pun akhirnya setuju untuk ikut memanjat. Mereka pun menuju tower itu dan bersiap-siap, di mana Hunter akan memulai memanjat terlebih dahulu dan Becky akan menyusul di bawahnya. Mereka juga sudah mengikat tali sepanjang 50 kaki untuk saling terhubung. Becky sendiri terlihat ragu untuk memanjat tower ini.
Tapi akhirnya dia memberanikan diri juga untuk ikut menyusul Hunter. Salah satu anak tangga sempat patah saat Becky memegangnya. Terlihat juga baut di tower usang ini mulai longgar. Hunter terlihat sangat bersemangat, sementara Becky mulai kelelahan. Becky meminta waktu untuk istirahat sejenak dan meminta air minum. Hunter bilang posisi mereka saat ini sudah berada di ketinggian 1000 kaki, yang artinya sama dengan ketinggian Menara Eiffel di Paris. Singkatnya, mereka telah sampai di ketinggian 1800 kaki dan akan menuju keluar sangkar jeruji besi itu. Sesampainya di sini, Becky sudah mulai tidak kuat. Sementara Hunter sudah naik ke tangga tunggal untuk memanjat 200 kaki lagi. Lagi-lagi, Becky berusaha meredam rasa takutnya dan ikut memanjat tangga tunggal itu. Ternyata mereka harus melewati 2 piring pemancar sinyal yang sempat menurunkan nyali Becky. Tapi beda dengan Hunter, dia justru tambah semangat dan berhasil melewati piring besar itu. Kemudian Hunter menolong Becky agar bisa melewati area itu juga. Dan Becky pun berhasil. Mereka sudah semakin dekat menuju puncak tower. Hunter yang iseng justru menggoyangkan tangga usang itu dan membuat Becky panik. Akhirnya, Hunter berhasil sampai di puncak tower tersebut. Dia sangat puas dengan pencapaiannya. Disusul oleh Becky yang dibantu oleh Hunter. Mereka berdua pun berhasil mencapai puncak tower B67 ini, guys. Mereka pun berselfie ria, menggunakan drone untuk mengambil video mereka, bahkan Hunter melakukan aksi gila, meminta Becky untuk merekamnya saat bergelantungan. Kemudian sesuai tujuan Becky, dia pun mengikhlaskan dirinya untuk melepas abu kremasi Danny dari atas tower ini. Melihat Hunter menangis, Becky merasa terkejut. Gadis sekuat Hunter ternyata bisa luluh ketika momen seperti ini. Tugas mereka selesai, guys, dan sudah waktunya mereka untuk turun. Mereka pun mulai bersiap-siap untuk turun, di mana Becky yang menuruni tangga terlebih dahulu, sementara Hunter masih berada di atas. Tapi turunnya mereka tak berjalan mulus. Dengan sekuat tenaga, Hunter coba menarik Becky agar bisa naik ke atas. Dia pun berjuang dan berusaha sekeras mungkin untuk menyelamatkan Becky. Berhasil selamat, Becky dan Hunter justru tertawa karena kejadian gila itu. Namun tawa mereka mendadak senyap karena mengetahui fakta kalau tangga tunggal yang mereka pakai telah hancur. Ya guys, mereka terjebak di atas tower B67 ini. Saat itu juga tidak ada sinyal sama sekali di tower itu. Becky mulai panik karena tahu mereka tidak punya jalan untuk turun. Hunter berusaha menenangkannya. Becky menemukan kotak darurat di situ yang berisi teropong dan pistol SWAT. Sialnya, mereka baru sadar kalau tas mereka tersangkut di piringan sinyal tower ini. Botol air minum serta drone mereka ada di tas itu. Hunter melihat luka di kaki Becky. Becky bahkan tidak menyadari luka itu karena kepanikannya. Kemudian Hunter dengan sigap menghentikan pendarahan luka tersebut. Tidak ada hal lain yang bisa mereka lakukan selain menunggu di situ. Terlihat Hunter sendiri mulai cemas. Setelah 5 jam terjebak, Hunter melihat ada sebuah van trailer di dekat kawasan tandus ini. Sayangnya trailer itu terlihat sepi. Saat Hunter memeriksa ponselnya, dia sadar kalau bisa memanfaatkan pengikut dari Instagramnya untuk meminta bantuan. Kemudian Becky punya ide untuk menjatuhkan ponsel itu ke bawah karena dia yakin ada sinyal di bawah. Awalnya Hunter menolak karena pasti ponselnya akan hancur. Tapi Becky bilang kalau mereka harus menjatuhkannya dengan dibungkus terlebih dahulu. Mereka pun menggunakan salah satu sepatu Hunter, kaos kaki, bahkan bra milik Hunter. Merasa sudah aman terbungkus, sepatu itu pun dijatuhkan. Mereka tidak tahu cara itu berhasil atau tidak. Saat itu, tanpa sengaja Becky melihat tato 143 di kaki Hunter. Kemudian Hunter bilang, dia melihat ada seseorang di dekat area tower ini. Mereka menjerit memanggil pria itu. Tapi yang jelas suara mereka tidak terdengar. Sementara ponsel yang mereka lempar ternyata hancur. Becky melempar kedua sepatunya agar pria tadi bisa melihat mereka. Anjing pria itu sempat mendekati sepatu Becky.
Kemudian pria itu pun melihat sepatu tersebut. Sayangnya, dia mengabaikan sepatu itu tanpa melihat keberadaan mereka. Di saat bersamaan, Becky mau melepas tembakan SWAT, tapi Hunter melarangnya. Dia melihat ada orang yang keluar dari trailer. Dia menyuruh Becky untuk sabar sampai matahari terbenam, setelah itu baru menembakkan SWAT tadi. Hari mulai gelap, dan Becky coba menghibur dirinya dengan menonton video pernikahannya. Dia baru sadar wajah Hunter terlihat sedih di video itu. Di saat bersamaan, Hunter menyuruh Becky segera melepas tembakan SWAT yang hanya bisa ditembakkan satu kali saja. Kedua pria itu pun bergegas mengendarai van trailer mereka menuju ke area tower. Mereka mendekati mobil Hunter dari teropong itu. Hunter melihat salah satu pria membawa linggis menuju mobil Hunter. Ternyata kedua pria ini justru mencuri mobil Hunter. Mereka sudah mulai putus asa. Kemudian Hunter memeriksa luka di kaki Becky. Becky kembali melihat tato bertuliskan 143, kode Danny ketika bilang I love you. Seketika Hunter terdiam. Ya guys, Becky menyadari kalau Hunter dan Danny telah selingkuh 4 bulan sebelum pernikahan Becky. Hunter mengakui hal itu dan bilang kalau dia juga mencintai Danny. Tapi dia harus merelakan Danny untuk Becky karena Hunter sendiri sangat menyayangi temannya ini. Hari semakin terik. Becky menatap cincin pernikahannya, membuka cincin itu dan memasangnya di kalungnya. Ketika melihat jam di ponselnya, Becky tahu kalau sudah 24 jam mereka telah terjebak di situ. Dia juga yakin kalau ponsel yang mereka lempar tadi telah hancur. Hunter ingin menggunakan ponsel Becky untuk kesempatan kedua, tapi Becky takut bakalan sia-sia saja. Kemudian Hunter punya ide untuk mengambil tas mereka yang tersangkut itu. Hunter yakin kalau tali yang mereka punya sudah cukup agar dia bisa menjangkau tas itu. Sebelum turun, Hunter sempat meminta maaf pada Becky tentang hubungannya dengan Danny. Dia kemudian memberanikan diri untuk menuruni tower itu menggunakan tali tadi. Hunter pun menuruni tower itu, dan sayangnya talinya tak cukup panjang untuk meraih tas itu. Dengan berani, Hunter melepaskan ikatan di pinggangnya. Tapi itu juga belum bisa membuatnya sampai ke tas tersebut. Dia kemudian berayun, bermaksud untuk lompat ke atas piringan sinyal itu. Hunter melihat ke bawah dan sadar kalau semua tangganya rusak. Kemudian dia meminum air dan sekarang harus menghadapi tantangan lainnya. Dia menggunakan tongsis untuk meraih tali tadi dan menyangkutkan tasnya. Dengan susah payah, dia berhasil menyangkutkan tas tersebut. Tapi bagaimana cara dia meraih tali itu untuk memanjat? Inilah caranya. Setelah berhasil, dia meminta Becky untuk menariknya ke atas, dan dia akan berusaha memanjat dari bawah. Mereka berdua pun berusaha sekuat tenaga dalam aksi ini. Sayangnya, mereka sempat mengalami kendala. Tentu hal ini membuat Becky shock. Dia memberanikan diri untuk melihat ke bawah dengan kemungkinan terburuk yang mungkin dia lihat. Tapi Hunter ternyata selamat guys. Hanya saja tangannya terluka dan tak bisa memanjat lagi. Mau tak mau, Becky harus berusaha sekuat tenaga untuk menarik Hunter agar bisa sampai ke atas tower. Dan kali ini, Becky berhasil menarik Hunter naik. Dia memeriksa tangan Hunter yang terluka dan mengira kalau Hunter mati di bawah sana. Hunter bilang dia tidak akan kemana-mana meninggalkan Becky. Becky pun bergegas minum air dari botol mereka. Sayangnya, tidak ada makanan di tas itu. Kemudian mereka punya ide untuk menerbangkan drone mereka ke arah motel dan meninggalkan secari kertas untuk meminta bantuan. Becky menulis catatan itu di struk bekas motel menggunakan eyeliner yang dibawa Hunter. Kemudian sesuai arahan Hunter, mereka meletakkan kertas itu di drone dan mengarahkannya terbang ke motel. Sayangnya, belum sempat melewati batas area tower, drone ini malah mendadak kehabisan daya. Hunter meminta Becky untuk membawa kembali drone mereka. Dengan sisa daya yang ada, Becky berusaha membawa kembali drone itu. Di tas itu memang ada charger drone ini, tapi percuma saja karena tidak ada stok kontak di sana. Becky sudah menyerah dan putus asa. Hunter berusaha meyakinkan Becky kalau pasti ada cara lain untuk selamat. Hari pun sudah gelap. Becky terbangun dan terkejut ketika dia tidak bisa menemukan Hunter. Belum lagi, dia mulai diserang oleh burung nasar. Ternyata itu hanya mimpi buruk Becky. Becky kemudian punya ide untuk mencarger drone itu menggunakan lampu di atas tower ini.
Hunter memuji kejeniusan Becky. Esok paginya, Becky mempersiapkan diri sesuai arahan Hunter. Dia pun memanjat tiang setinggi 30 kaki itu untuk mencapai bola lampu yang ada di atasnya. Dengan segenap keberaniannya, dia pun mulai memanjat tiang lampu tower ini. Didukung oleh Hunter, Becky berhasil mencapai pucuk tower ini. Ya jelas, lampu ini akan terasa panas. Becky kemudian membuka kaosnya dan menggunakannya untuk membuka bola lampu itu. Dia mengambil charger drone tadi dan menggunakan teknik Hunter untuk mengisi daya. Sayangnya, kaki charger itu tak cukup panjang untuk masuk ke lubang bolam itu. Kemudian Becky mengambil cincin kawinnya dan meletakkannya di dalam situ. Dan hal itu berhasil guys. Drone mereka mulai mengisi daya. Untuk mengisi 4 titik lampu drone ini, Becky harus tetap bertahan. Namun gangguan baru kembali muncul. Tas itu terjatuh tanpa ditangkap oleh Hunter. Luka di kaki Becky mengundang serangan dari burung nasar itu. Begitu sudah terisi full, Becky pun bergegas turun dari tiang itu. Baby, okay? Untuk menerbangkan drone itu, mereka menunggu hingga pukul 10 pagi saat jam sibuk di motel. Saat melihat wallpaper di ponselnya, Becky sadar dengan ucapan ayahnya kalau Danny bukanlah pria yang baik. Dia cerita telah bersikap buruk pada ayahnya. Kalau ada orang yang bisa dia kirim SMS sekarang, itu adalah ayahnya. Pukul 10 pagi, Becky pun menerbangkan drone mereka ke arah motel. Sesuai arahan Hunter, Hunter terlihat hanya duduk menemani Becky. Drone mereka pun hampir tiba di motel itu. Sialnya, drone itu hancur tertabrak mobil truk yang melintas. Si supir itu juga tidak menghiraukan drone tadi. Mereka berdua sudah kehabisan akal kali ini. Becky merasa sudah tak dapat bertahan bahkan untuk 1 malam lagi. Hunter bilang kalau Becky harus kuat dan tak boleh lengah. Karena burung nasar itu akan menyerang Becky karena luka di kakinya itu. Selain itu, Becky juga membutuhkan energi dan harus memakan sesuatu. Becky bilang tidak mungkin ada makanan di atas sini. Kemudian dia ingin mengirimkan pesan darurat lainnya menggunakan sepatu Hunter yang satu lagi. Tapi Hunter menolak, karena sepatunya tidak ada di atas tower ini. Mendengar ini, Becky heran, karena sepatu Hunter masih ada di kakinya. Hunter bilang kalau dirinya sebenarnya ada di bawah sana. Ya guys, ternyata Hunter telah tewas. Dia sebenarnya telah terjatuh saat Becky berusaha menariknya. Saat mengetahui kalau sebenarnya Hunter sudah tewas, Becky hanya menarik tas itu saja ke atas. Jadi, setelah kejadian itu, Becky mengalami halusinasi kalau Hunter selalu ada bersamanya. Kini Becky harus terima kenyataan kalau dia hanya sendirian di atas itu. Itu sebabnya, saat tas jatuh tadi, Hunter tak menangkapnya. Dan drone itu pun hanya dikendalikan oleh Becky, bukan Hunter guys. Terlihat badai angin mulai menerpa tower ini. Becky kemudian membuat pesan video untuk ayahnya. Dia meminta maaf dan berkata saat ini dia terjebak di tower B67. Di sisi lain, Peter berusaha keras mencari keberadaan Becky. Keesokan siangnya, terlihat Becky sudah tak berdaya. Seperti yang kita tahu, burung nasar akan memangsa jika melihat targetnya dalam kondisi lemah. Burung itu pun mulai menggerogoti daging dari paha Becky. Setelah berhasil membunuh burung itu, dia pun teringat dengan kata-kata Hunter kalau dia butuh energi. Dia pun terpaksa memakan daging burung itu. Setelah memastikan dirinya cukup kuat, Becky meraih tali dan turun ke tempat jasad Hunter berada. Dia pun berhasil mendarat dengan selamat. Burung yang sedang memangsa Hunter kabur setelah melihat Becky. Kemudian Becky dengan sigap mengirim pesan ke ayahnya, mengambil sepatu Hunter dan membungkus ponselnya. Untuk memastikan ponselnya tidak hancur, dia pun menyelipkan sepatu tadi ke dalam perut Hunter yang sudah dimangsa burung itu. Setelah mendapatkan pesan dari Becky, Peter bergegas menuju ke tower B67. Di sana sudah ada tim evakuasi yang telah lebih dulu tiba setelah Peter menelpon 911. Peter terkejut ketika melihat tim evakuasi sedang membungkus sebuah jasad. Becky berhasil selamat guys. Cara yang dia lakukan di akhir tadi berhasil. Jasad yang dievakuasi itu adalah jasad Hunter. Dan cerita berakhir di sini. Nah guys, itu tadi alur cerita Fall 2022 selengkapnya.
Berikutnya kita akan membahas sebuah film thriller Korea tentang seorang penyiar berita yang mendapat telepon untuk merahasiakan tentang ancaman pembunuhan seseorang. Bagaimana ceritanya? Wajib ditunggu di next video. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.